Tulang leher bisa saja bergeser dengan adanya cekikan, ya, ketika mungkin seseorang yang dicekek itu tubuhnya atau lehernya lebih kecil daripada tangan yang mencekik, sehingga cengkramannya bisa sangat keras, ya, sangat keras menggeser atau membuat trauma pada tulang leher atau servikal. Itu sangat memungkinkan. Dan namun beberapa proses dari mekanisme trauma ini kita akan lihat apakah di leher itu ada jejas cekikan. Biasanya hampir sebagian besar trauma itu akan menimbulkan bekas, ya, bukan hanya bekas di dalam saja yang hanya bisa diperiksa dengan pemeriksaan penunjang seperti CT scan atau MRI, tapi juga dari pemeriksaan fisik atau visum di leher pasti akan ada memar yang mungkin akan membentuk jari. Itu yang mungkin bisa sangat kita lihat, ya, secara observasinya. Penanganan trauma pada servikal saya rasa memang harus secara cepat dilaksanakan, karena ya itu tadi adanya banyak saraf-saraf di leher kita, terutama yaitu nervus vagus, di mana nervus vagus itu mempersarafi jantung, yang mana kalau itu ada terganggu, kelainan jantung seperti ritme jantung pasti akan sangat terlihat sekali, dan bila tidak tertangani maka akan terjadi dampak yang tidak diinginkan. Oleh karena itu bila ada komplikasi ataupun pemeriksaan lebih dalam secara cepat, itu akan membantu golden period yang lebih bagus terkait dengan penanganan trauma pada servikal atau tulang leher ini, sehingga itu bisa segera dapat tertangani. Tulang leher yang bergeser biasanya ada pada beberapa penyebab. Hampir sebagian besar terjadi pada servikal 6 dan 7. Sebagaimana kita ketahui, tulang leher itu ada 7 susunannya, atau kita biasa menyebut servikal. Nah, hampir dominan ada di servikal 6 dan 7 atau batasnya dengan leher. Nah, ini sering terjadi pada orang-orang yang misalnya terjadi kecelakaan motor atau melompat ke satu air yang dangkal, ya, dan juga bisa juga tertusuk, dan ada beberapa, ya, karena adanya faktor trauma mekanis, dan bisa juga ada dorongan atau pukulan dari belakang dan tercekik. Itu yang bisa menyebabkan beberapa trauma pada tulang leher atau bisa disebut servikal. Untuk hanya sekitar kurang dari 20%, ya, ada di servikal 1 dan 2. Fungsinya servikal 1 dan 2 ini adalah untuk bisa agar kepala dan leher ini bisa berputar, ya, dan itu sangat jarang sekali terjadi. Jadi kalau misalnya kita lihat ada di mana pergeserannya dengan CT scan, maka nanti itu akan menentukan penyebab dan juga dampak dari pergeseran tulang tersebut. Bagaimana dengan pita suara? Apakah adanya gangguan servikal atau trauma pada servikal itu mempengaruhi pita suara? Ya, kita lihat dari anatominya terlebih dahulu bahwa pita suara itu ada di laring, ya, di bagian atas, di bawah epiglotis, ya, itu ada pita suara. Nah, pita suara ini dalam membentuk satu komponen suara itu bukan hanya bergantung pada satu pita, bukan hanya bergantung pada pita suara saja, tapi rongga mulut juga mempengaruhi adanya mekanisme untuk bisa mengeluarkan suara. Nah, apakah ini bisa terganggu? Ya, jawaban saya sih adalah ya, bisa terganggu dalam tanda kutip jika memang ada trauma di leher, maka otomatis adanya lebam atau tekanan yang saya rasa sangat berinteraksi langsung dengan adanya beberapa organ di dekat tulang leher tersebut. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa tulang leher ini atau servikal ini menyangga beberapa otot dan beberapa saluran yang menuju ke paru dan juga ke lambung. Dan di situ banyak sekali kayak saraf-saraf yang mensarafi beberapa organ-organ di bawah.
Apakah ini gangguan akan lama atau temporari, hanya sementara? Ya saya rasa itu nanti perlu dibuktikan dengan adanya pemeriksaan-pemeriksaan. Apakah seseorang bisa dapat bersuara kembali? Ya sangat memungkinkan bersuara kalau semisalnya memang tidak mengganggu atau tidak terkena secara langsung adanya trauma dari servikal tersebut. Penyembuhan trauma pada tulang leher atau servikal ini kita bisa melihat dari dampak yang terjadi pada atau gejala-gejala yang terlihat ya setelah ditemukan adanya trauma pada servikal. Sebagaimana kita bisa lihat di tulang leher sebagian besar itu ada saraf terpanjang ya, atau nervus vagus kita bisa sebutkan, di mana nervus vagus ini hampir mempersarafi bagian bawah tubuh seperti jantung, saluran pencernaan, dan beberapa organ-organ vital lainnya. Ketika adanya trauma di leher dan ketika nervus vagus ini bisa terkena atau tertekan, maka pasti gejala yang timbul pasti ada di luar daerah tempat trauma itu, seperti ada gangguan jantung atau pencernaan dan lain-lain. Namun kalau memang hanya dari tulang, yang kita lihat adalah di dalam tulang leher itu ada namanya medula spinalis, di mana itu juga satu serabut saraf yang sangat komplit, dan itu akan sangat berbahaya jika adanya pergeseran dan terkena saraf ya. Jadi kita akan lihat dulu sejauh mana terjadinya pergeseran, maka nanti itu akan bisa memproyeksi kapan kesembuhannya. Apakah memang ada gejala-gejala yang timbul selain di tempat tulang tadi bergeser, dan kita pengobatan juga nanti akan dilihat apakah memerlukan suatu tindakan operatif atau hanya tindakan yang memang kuratif dengan pengobatan-pengobatan saja. Dan ini semua tergantung dari diagnosa dengan adanya banyak pemeriksaan penunjang yang detail seperti dengan CT scan dan MRI ini. Namun untuk biasanya kalau hanya kuratif biasa sekitar 2-3 bulan untuk bisa proses fase penyembuhan ya, lebam-lebam dan lain-lain. Namun kalau memang bergeser terlihat sekali mengganggu persarapan, saya rasa itu akan butuh terapi yang sangat lama juga untuk bisa kembali ke seperti normal.